Hello beloved people, hari ini saya akan share tentang bekerja untuk berkarya. Banyak orang Kristen yang jadi batu sandungan karena mereka tidak berdampak nyata di dunia kerja. Aktif pelayanan, menyebut dirinya hamba Tuhan, tapi ketika berada di dunia kerja, mereka tidak bisa jadi teladan. Seringkali bahkan yang mendapat komplain karena alasan pelayanan, sering minta pulang lebih awal dari tempat pekerjaan. Saya ingin share pagi hari ini tentang bagaimana hidup kita merupakan ibadah. Apa yang membuat banyak orang Kristen jadi batu sandungan? Karena orang Kristen memisahkan dunia sekuler dan dunia rohani. Padahal hidup kita adalah ibadah. Hidup kita adalah penyembahan dan pekerjaan kita adalah pelayanan. Penyembahan merupakan hidup yang mempermuliakan Allah. Roma 12 ayat yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tahukah Anda bahwa apa saja yang kita kerjakan dengan hidup kita adalah ibadah? Ibadah itu bukan hanya pelayanan di gereja. Ibadah itu setiap hari apapun yang kita lakukan dengan hidup kita. Hidup kita adalah penyembahan dan pekerjaan kita adalah pelayanan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 1-2a, saya akan membacakan ayat ini untuk membuat Anda mengerti bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Ayat 2a berkata, "Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka lebih baik lagi, karena tuan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih." Tidak sedikit teman-teman yang cerita sama saya bagaimana mereka kecewa mempekerjakan orang Kristen. Dibantu modal, malas. Diterima bekerja, tidak perform. Lebih banyak bicara daripada berkarya. Saya ingin beritahu bahwa pekerjaanmu adalah pelayananmu. Pelayanan di mimbar gereja tidak lebih mulia daripada pekerjaanmu sehari-hari yang menghidupimu dan keluargamu. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 1-2a ini dikatakan apabila kita kerja sama orang, kita harus menghormati atasan kita sebagai penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita, orang Kristen, jangan dihujat orang. Jangan sampai hidup kita malu-maluin nama Tuhan. Dan dikatakan kalau bos kita, atasan kita itu sama-sama orang percaya, orang Kristen juga, jangan kita aji mumpung mempermainkan kasih karunia. Menuntut mereka harus penuh kasih, penuh pengertian, maha pengampun, itu Tuhan. Tapi dengar baik, banyak anak-anak Tuhan yang bekerja memanfaatkan kebaikan atasannya yang sesama orang percaya. Pinjam uang gak bayar, minta cuti kelamaan, izin pulang pagian untuk pelayanan, macam-macam alasannya. Padahal seharusnya kita sadar bahwa pelayanan di gereja gak lebih mulia daripada pekerjaan kita. Kita harusnya memberikan yang terbaik di dunia kerja, karena disitulah pelayanan kita yang sesungguhnya. Mimbar kita di luar gereja itu jauh lebih luas, dan disitulah harusnya kita berdampak nyata dan iman kita nyata sebagai orang percaya. Jangan sampai kita memisahkan dunia pelayanan dan dunia pekerjaan. Karena tahukah Anda, dikatakan apabila mereka itu orang percaya, jangan ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Artinya apa? Kenapa ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus? Karena seringkali orang Kristen memanfaatkan atasannya yang orang Kristen juga. Dikatakan bukan pekerjaan, tapi disebut di ayat ini karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka. Menunjukkan bahwa pelayanan itu bukan hanya pelayanan di gereja, di tempat ibadah, tapi pekerjaan kita adalah pelayanan kita.
bekerjalah untuk berkarya. Karena dengan bekerja, kita tuh punya kesempatan untuk berkarya. Hari-hari ini susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi kalau hari ini tempat di mana Anda bekerja tidak terkena dampak dari COVID-19 dan Anda masih punya pekerjaan, hargailah pekerjaan Anda, lakukanlah yang terbaik di mana Anda bekerja. Tahukah Anda, dengan bekerja kita punya kesempatan untuk berkarya. Hidup bukan hanya untuk kaya, tapi kesempatan untuk berkarya. Selama kita masih bisa, pastikan hidup kita berguna. Kalau kita tidak berguna, kata firman Tuhan, garam itu kalau sudah tidak asin akan dibuang dan diinjak orang. Kalau hidup kita tidak berguna, bukan Tuhan tidak sayang kita. Kalau hidup kita tidak berguna, kita akan dibuang dan diinjak orang. Kita akan kehilangan pekerjaan. Begitu ada redundansi karyawan, kita yang nomor 1 dikeluarkan. Tapi kalau hidup kita berguna, kita berdampak di dunia kerja kita akan dipertahankan oleh atasan kita. Hargailah pekerjaan Anda, bekerjalah untuk berkarya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup Anda. Live a better life. Tuhan memberkati.